Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa akan menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mengangkat topik dari Bunda Literasi. Mungkin banyak dari Anda juga yang sudah pernah mendengar atau belum pernah mendengar apa sih Bunda Literasi. Nah, hari ini saya akan mewawancarai Bunda Literasi Kota Denpasar, Ibu Sagung Antari Jayanegara, dan ada satu lagi narasumber kita, Bu Erna gitu ya. Beliau adalah Bu Luhdi. Bu Luhdi Erna gitu ya. Ernawati. Ernawati. Beliau adalah Bunda Literasi di Desa Tegal Harum. Tapi kita akan mulai dulu dari Bunda Literasi Kota Denpasar. Mungkin memberikan kita gambaran apa sih Bunda Literasi. Pada dua narasumber, Om Swastiastu dulu. Nggih, Om Swastiastu. Kena sehat. Nggih, becik. Tetap semangat Bu ya. Harus. Ibu, kalau kita bicara tentang Bunda Literasi, apa mungkin bisa ada gambaran singkat apa sih Bunda Literasi? Baik, Bunda Literasi atau Bunda Baca itu adalah salah satu sebutan yang membantu melaksanakan program membudayakan gemar membaca atau literasi dengan menunjuk istri kepala daerah yang diharapkan mempunyai komitmen dan aktif serta menjadi role model dalam membudayakan membaca ataupun literasi di daerah masing-masing. Sehingga saya sebagai istri Wali Kota Denpasar dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 menjadi Bunda Literasi Kota Denpasar yang disaksikan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi ini secara struktur dari Bunda Literasi Kota, kemudian kecamatan sampai desa kelurahan. Iya. Berarti yang menjadi Bunda Literasi ini adalah istri wali kota, istri camat, istri kepala desa dan kelurahan. Itu langsung otomatis ya biasanya Bu ya? Kami kukuhkan seperti itu. Iya. Kalau kegiatannya apa saja? Kegiatannya kami mulai dari setelah saya dikukuhkan menjadi Bunda Literasi Kota Denpasar, kami memulai dengan mengukuhkan bunda-bunda literasi dari tingkat kecamatan dan desa kelurahan yang ada di Kota Denpasar. Dilanjutkan juga dengan Bintek tentang agar mereka ini memahami apa sih tugas-tugas dari Bunda Literasi tersebut dan juga menyusun program kerja yang akan mereka laksanakan di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa kelurahan. Itu kami mulai dari situ. Selanjutnya kami juga tentunya tidak bekerja sendiri, kami berkolaborasi dengan satuan pendidikan, dengan penggiat literasi, dengan PKK, dengan stakeholder yang lainnya juga. Seperti dengan satuan pendidikan, kami mengajak anak SMP, waktu itu mungkin SMP Negeri 3 salah satunya, saya selaku Bunda Literasi mengajak mereka pada saat pulang sekolah, itu kan mereka naik bis sekolah. Nah, supaya di bis sekolah itu mereka tidak bercanda atau main gadget. Nah, saya bercerita, tentu cerita-cerita itu ada muatan budi pekerti dan juga filosofi tentang kehidupan. Dan pada saat libur sekolah, kami juga mengajak anak-anak sekolah berwisata ke mangrove, ke hutan mangrove. Nah, setelah mereka berwisata, mereka harus menulis apa yang mereka lihat di sana, terus tentang kehidupan nelayan, mereka harus menulis di sana. Kami juga dengan penyuluh bahasa Bali kemarin, saya selaku Bunda Literasi mengajak anak-anak sekolah SD untuk bercerita di radio Pemkot kemarin. Ya, itu sudah terlaksana sebanyak 4 kali. Ya, tidak kalah pentingnya juga dengan berkolaborasi juga dengan bunda-bunda literasi kecamatan dan desa kelurahan. Salah satunya mereka membuat di kantor-kantor itu membuat yang namanya pojok membaca, perpustakaan mini, dan ada salah satu yaitu perpustakaan keliling. Itu ada di, kalau tidak salah, di Kelurahan Peguyangan. Itu bunda literasinya
mengajak anggotanya berkeliling naik sepeda, membawa buku. Mereka menyasar tempat-tempat umum seperti lapangan. Jadi untuk memancing anak-anak itu supaya membaca, ya gemar membaca lagi. Nah, salah satunya saya selaku Bunda Literasi pada kesempatan ini mengajak Bunda Literasi Desa Tegalarum, Ibu Luh Gede Ernawati. Beliau adalah salah satu penggiat perpustakaan digital di Desa Tegalarum. Mungkin bisa Bapak, mungkin Ibunya, Bundanya bisa bercerita kegiatan apa sih? Ya, Bunda Literasi ya. Ya, mungkin bisa bercerita apa sih kegiatannya di sana? Langsung saja mungkin yang Tegalarum kayaknya termasuk desa berprestasi ya nasional kalau desa sama termasuk literasi. Ada digital gitu ya, perpustakaan digital. Bisa diceritakan kepada pemirsa apa? Ya, selain semenjak kami memang dikukuhkan kemarin oleh Bunda Literasi Kota Denpasar pada November 2022 kemarin, nah kami tentunya terus mendorong untuk mengupayakan budaya membaca di desa kami. Bersama dengan pemerintah desa, kami memunculkan kembali perpustakaan itu. Jadi perpustakaan yang kita bangkitkan tidak hanya sebagai tempat meminjam dan untuk membaca buku, tetapi lebih ke mentransformasi ke literasi atau inklusi sosial. Jadi kegiatan-kegiatan di sana kami mengajak partisipasi masyarakat juga untuk ikut meningkatkan budaya baca itu dengan kegiatan-kegigiatan inklusi itu berupa demo-demo. Jadi setelah mereka membaca, jadi membuat demo seperti demo memasak, kemudian mengajak juga dengan adik-adik SD untuk lomba-lomba, kegiatan lomba. Jadi ada semacam membuat dari barang bekas, kemudian dan juga teman-teman kita berkolaborasi dengan pendidik instansi pendidikan untuk kita memberikan juga pelatihan terkait dengan digitalisasi untuk anak-anak yang sudah berusia SMP. Jadi di sana membuat game dengan kontrak gitu biasanya itu yang bisa kita laksanakan. Kemudian tentunya kami juga terus mengupayakan untuk melakukan advokasi kepada pemerintah desa kiranya untuk bisa mengalokasikan dana untuk menunjang atau meningkatkan perpustakaan itu. Tentunya dengan dukungan juga dari Bunda Literasi Kota Denpasar, kemudian dari Dinas Perpustakaan Kota Denpasar, kami juga banyak sekali dibantu, disupport untuk meningkatkan peran dari perpustakaan itu. Ya, Bu Erna, kalau kita bicara tentang respon masyarakat atau respon sasaran dari Bunda Literasi sampai saat ini seperti apa? Jangan anak karena asik main HP, suruh baca susah juga. Gimana pengalaman kalau di lapangan? Mungkin ini ya jumlah kunjungannya mungkin ya. Kunjungannya, kalau kami kebetulan ada inovasinya di situ literasi elit. Jadi itu mengajak PAUD, layanan pendidikan yang ada ya terkhusus di desa maupun di seputaran Kecamatan Denpasar Barat untuk kita melakukan MOU terlebih dahulu, dan nanti ada kunjungan-kunjungan itu di setiap hari Kamis dan hari Jumat untuk anak-anak PAUD dalam pengenalan budaya membaca sejak dini begitu. Nah kemudian untuk juga karena ada perpustakaan digital, ini yang disasar adalah anak-anak SMP. Karena kalau SD dan SMP mereka kan di sekolahnya sudah memiliki perpustakaan, jadi yang digital ini ya kita biasanya perkenalkan gitu. Jadi kemarin ada saat pandemi karena mereka tidak boleh ke sekolah, jadi mereka mengakses yang digitalnya itu dengan membuat literasi setiap minggu berkala gitu. Begitu. Saya kembali ke Bunda Literasi Kota.
Kalau bicara tentang tadi kan sempat juga disinggung dana gitu. Apakah pendanaan juga menjadi persoalan atau kendala bagi kegiatan-kegiatan dari literasi ini? Terima kasih. Kalau kita bicara masalah dana atau anggaran itu kan sudah ada di dinas, ya, dan tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, ya, dengan adanya ya penerbit, dengan komunitas-komunitas literasi, penggiat literasi, mereka juga mensupport penuh kegiatan kami. Jadi ada pihak ketiga yang tidak mengikat, yang mensupport kegiatan kami. Ada ya. istilah penggiat literasi gitu ya. Siapa sebenarnya penggiat literasi? Penggiat literasi, saya pun juga termasuk penggiat ya. literasi. Kalau misalnya ikut terlibat termasuk juga Iya, penggiat, ya, gitu. ya, termasuk juga, ya. Kalau bicara tentang tujuan sebenarnya dari kegiatan atau bunda literasi ini, apakah memang berdasarkan keprihatinan terhadap anak-anak sekarang yang terlalu pengen main gadget? Ya, mungkin salah satunya itu ya. Jadi karena mungkin kami dianggap figur, jadi dipilihnya kami karena mungkin kami dianggap figur dari untuk masyarakat. Ya, untuk ikut mempromosikan budaya daripada gemar membaca atau literasi tersebut dengan melibatkan seperti yang saya bilang tadi, ada PKK, ada satuan pendidikan dan lain-lainnya, diharapkan ikut bekerja sama untuk mendorong meningkatnya indeks daripada gemar membaca dan literasi ini. Ada indeksnya. Bisa diukur. Iya. Oke. Mungkin kita sudah ada di akhir Bali Pos Toka ini. Saya berikan kesempatan Bu Erna dulu ya, untuk mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong literasi. Silakan Bu Erna. Baik, terima kasih. Terkhusus untuk masyarakat Kota Denpasar dan di Desa Tegal Harum ya, mari kita tingkatkan lagi minat baca kita agar nanti menuju masyarakat, karena inti dari kegiatan literasi ini adalah meningkatkan atau mengembalikan gemar membaca. Iya, mengembalikan gemar membaca. Oke. Seperti kita ketahui bersama kan sekarang semua serba teknologi, semua serba digital. Jadi begitu mudahnya dalam tanda kutip masyarakat untuk mengakses informasi, mengakses berita. Kadang mereka hanya membaca judul, tidak membaca isi. Ya, jadi mereka dengan mudahnya percaya kepada hoax ya, atau berita bohong. Jadi dengan adanya kami untuk selalu mempromosikan untuk gemar membaca ini, mari kita sama-sama untuk selalu membaca betul, terutama berita mungkin ya. Saya bilang nanti jangan hanya membaca judul, tapi bacalah isi dari berita tersebut sehingga kita terhindar dari hoax atau berita bohong. Jadi mari kita bersama-sama untuk selalu membaca berita atau informasi itu secara detail. Ya. Jadi itu juga salah satu dari tujuan kami. Di samping itu literasi ini juga bertujuan untuk agar masyarakat itu menjadi lebih luas pengetahuannya tentang apa yang menjadi informasi atau tren atau isu yang sedang tren pada saat ini. Tentunya itu nanti muaranya apa yang menjadi visi dan misi daripada pemerintah Kota Denpasar, yaitu masyarakat atau Kota Denpasar yang maju, yaitu makmur, aman, jujur, dan unggul. Ya, demikian juga dengan tagline kita, yaitu nandurin karang awak, yaitu selalu mengisi diri kita sendiri dengan ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Ya. Itu filosofi yang luar biasa. Ya. Nandurin karang awak. Ya. Gitu ya. Bagaimana mengisi diri kita dengan pengetahuan, informasi yang bermanfaat. Ya, tentunya dengan membaca atau menggali informasi yang benar sebanyak-banyaknya. Luar biasa sebenarnya. Ya, jangan hanya membaca judul, bacalah isinya. Ya. Tahun politik, Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Sarul, terima kasih Bu Erna, luar biasa ya, sudah memberikan kita gambaran tentang
apa itu Bunda literasi gitu ya, yang kemudian kita bisa pahami bahwa ini perannya sangat vital sebenarnya dalam dunia, apalagi yang kemajuan dunia internet ya, kita jangan sampai termakan hoax, itu kembali kepada membaca, nandurin karena waktu. Filosofi Bali yang luar biasa, saya kira harus menjadi pengetahuan kita bersama. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Boleh diakhiri dengan salam literasi? Boleh. Iya. Gimana salam literasi, Bu? Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Boleh? Iya, sama-sama. Oke. Ya. Gimana? 1, 2, 3? Ya, entar dulu. Saya 1, 2, 3-nya ya. Ya. 1, 2, 3. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Matur suksema, Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.